Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya dari Fakultas Tarbiyah Jamiat Khair akan mempresentasikan suatu judul, yaitu Hakikat Manusia dalam Alam Semesta menurut Al-Quran dan Hadis, dengan dosen pembimbing kita Dr. Haryadi MPD. Bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran ada 3 hakikat manusia, yaitu basyar, bahwa manusia adalah makhluk biologis. Yang kedua, al-insan, bahwa manusia adalah khalifah. Dan yang ketiga adalah pemikul amanah, yaitu al-nas, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini. Selain Allah beserta zatnya dan sifatnya, alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah alam ghaib dan alam syahadah, yang dalam bahasa sehari-hari disebut alam semesta. Alam semesta merupakan ciptaan Allah yang diurus dengan kehendaknya dan perhatiannya. Allah menciptakan alam semesta ini dengan susunan yang teratur dalam aspek biologis, fisika, kimia, dan geologis, beserta semua kaidah sainsnya. Definisi dari alam semesta itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar diri manusia, yang merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misterius. Menurut pandangan Al-Quran, penciptaan alam semesta dapat dilihat dari pada surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu padu yang jadi satu kesatuan. Kemudian kami pisahkan di antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Sesungguhnya Allah adalah yang dapat menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang, dan begitupun siang dijadikan malam. Dengan begitu cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepadanya. Ingatlah, penciptaan dan pemerintahan hanyalah hak Allah. Maka Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Bumi sebelumnya adalah planet yang mati, dan Allah menghidupkannya dengan menurunkan air hujan dari langit. Dan Allah menurunkan dari langit air, dan dengan air itu dihidupkan bumi sesudah matinya. Surat An-Nahl 65. Pertanyaannya adalah, dari mana air itu berasal? Padahal waktu itu belum ada awan yang bisa menghasilkan hujan, belum ada langit yang bisa menahan uap air. Maka satu-satunya kemungkinan asal air adalah dari arsy Allah. Dan kami turunkan dari langit menurut suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu
menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 18. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Maka kami tumbuhkan dengan air dan berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam. Al-Quran surat Taha ayat 53. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Al-Quran surat An-Nur ayat 45. Ayat-ayat tersebut makin menjelaskan kepada kita bahwa setelah air diturunkan ke bumi, maka sebelum Allah menciptakan hewan, tentunya yang terlebih dahulu Allah ciptakan adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan adalah yang pertama diciptakan dulu. Setelah itu Allah ciptakan hewan-hewan dan makanan-makanannya. Kemudian Allah ciptakan predator dan lain-lain. Semua jenis hewan, baik burung maupun hewan darat, ternyata menurut ilmu pengetahuan memang berasal dan asal-usulnya dari hewan air. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Kemudian dari langit dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengar pelajaran. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 18. Dan kami turunkan air dari langit dan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Baiklah, jadi antara manusia dengan alam itu menjadi satu siklus, satu ekosistem. Manusia, hewan, tumbuhan, dan juga sudah menjadi satu sistem di bumi Allah ini. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan alam semesta itu sudah diciptakan secara sistematis oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saudara-saudara sekalian, ini sekedar informasi yang kami berikan kepada saudara-saudara sekalian. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.